Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training ketiga, langsung kerja. Halo teman ketiga, peserta ahli ketiga umum. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman ketiga semua. Nama saya Giri Ditya. Saya saat ini menjabat sebagai Kepala Subdit Pengawasan Norma Mekanik Pesawat Uap dan Bejana Tekan. Di sini ada nomor telepon dan email saya untuk bisa dihubungi sewaktu-waktu. Silakan apabila teman ketiga ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan mekanik pesawat uap dan bejana tekan. Untuk materi kebijakan ini, saya akan jelaskan dahulu mengenai peran daripada Kementerian Ketenagakerjaan dan khususnya di Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Subdirektorat Pengawasan Norma Mekanik Pesawat Uap dan Bejana Tekan. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia itu terdiri dari beberapa dirjen. Di sini ada Dirjen Binwasnaker dan K3. Dirjen Binwasnaker dan K3 itu memiliki 5 direktorat dan 1 sesdirjen. Untuk Direktorat Pengawasan Norma K3 itu berada langsung di bawah Dirjen Binwasnaker dan K3. Direktorat Pengawasan Norma K3 ini kemudian di lapangan juga dibantu oleh balai-balai K3 yang tersebar di seluruh Indonesia seperti Medan, Bandung, Samarinda, Makassar, dan Medan. Kemudian untuk tugas daripada Direktorat PNK 3 sesuai dengan Permenaker nomor 13 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu PNK 3 melakukan perumusan kebijakan. Di sini kebijakan-kebijakan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja itu dirumuskan. Kemudian selain itu juga setelah kebijakan dirumuskan dilaksanakan untuk kebijakannya. Kemudian juga disusun normanya. Di sini norma, standar, prosedur dan kriteria. Kemudian juga pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan juga evaluasi dan pelaporan di bidang PNK 3. Nah, Direktorat PNK 3 sendiri ini terdiri dari beberapa subdirektorat. Untuk pengawasan norma mekanik pesawat bejana tekan itu terdiri dari 2 seksi, yaitu seksi pengawasan norma mekanik dan seksi pengawasan norma pesawat uap dan bejana tekan. Untuk subdit pengawasan norma mekanik pesawat uap dan bejana tekan terdiri dari 2 subdit, yaitu seksi mekanik dan seksi pesawat uap dan bejana tekanan. Seksi mekanik terdiri dari norma pesawat angkatan angkut serta norma pesawat tenaga dan produksi. Kemudian seksi pesawat uap dan bejana tekanan terdiri dari norma pesawat uap dan norma bejana tekanan dan tangki timbun. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan bahas di norma bejana tekanan dan tangki timbun. Kemudian dasar hukum daripada pengawasan norma bejana tekanan dan tangki timbun adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja. Kemudian Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Bejana Tekanan dan Tangki Timbun. Kemudian kenapa sih bejana tekanan dan tangki timbun itu perlu diawasi? Objek bejana tekanan dan tangki timbun yang mana? Di mana pengawasannya? Untuk apa tujuannya? Siapa yang mengawasi dan bagaimana cara mengawasinya? Nah, untuk dasar hukumnya sudah kita sebutkan tadi. Kenapa bejana tekanan dan tangki timbun perlu diawasi? Karena terdapat sumber bahaya baik dari pesawatnya itu sendiri maupun dari pengguna. Potensi bahaya yang ada itu baik berupa panas, tekanan, atau cairan berbahaya. Ya, kemudian bagian yang berputar, biasanya ada di bejana proses. Kemudian, apabila potensi bahaya ini dapat terjadi, itu dapat mengakibatkan kecelakaan.
bisa berupa kebocoran, semburan, peledakan, kebakaran, termasuk penyakit kerja dan yang lainnya. Nah, untuk ruang lingkupnya bagaimana, siapa saja mengawasi, bagaimana caranya untuk melakukan pengendalian itu nanti akan dibahas secara tersendiri dan lebih detail. Tapi di sini bagaimana pengendaliannya? Ya, konstruksinya harus kuat. Safety device apabila ada harus terpasang dan berfungsi dengan baik. Kemudian harus layak pakai. Kemudian sudah dilakukan periksa dan uji secara berkala. Kemudian alat pelindung diri bagi personil yang mengoperasikan atau melayani bejana tekanan dan tangki timbun ini adalah alat pelindung diri yang sesuai. Kemudian dilakukan perawatan dengan baik. Juga pengoperasian sesuai dengan manual atau SOP dan oleh orang yang berwenang. Kenapa? Karena untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan orang lain, menjamin penggunaan bejana tekanan dan tangki timbun aman untuk dipakai, juga menjamin proses produksi aman dan lancar. Nah, untuk itu makanya dilakukan prinsip pengawasan bejana tekanan dan tangki timbun, yaitu secara preventif, sistematis, dan komprehensif, yang mana dapat terjadi atau dapat terwujud apabila dari sisi perencanaannya, pembuatannya, pengangkutan, perakitan pemasangan, pengoperasian, perawatan, perbaikan modifikasi, juga pemeriksaan dan pengujiannya itu dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat K3 sehingga prinsip preventif, sistematis, dan komprehensif ini dapat tercapai. Selanjutnya, mari kita ikut mengawal dan melakukan upaya konkret pelaksanaan program dan strategi nasional K3 zaman kerja masing-masing, ya, untuk menciptakan K3 yang unggul agar Indonesia maju. Demikian yang dapat kami sampaikan atas paparannya ini. Semoga paparan ini dapat membantu teman K3 semua untuk memahami norma yang sedang dipelajari. Terima kasih, sampai jumpa lagi.